Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga terjadi ledakan di sebuah rumah mengakibatkan 6 rumah di Merauke terbakar. Setahun lebih disandera, pilot Susi Air belum juga dibebaskan OPM. Minyak tanah di Merauke semakin langka. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Paulus Nafi, Merauke, Papua Selatan pada Selasa dini hari. Kobaran api membakar 6 rumah. Warga tidak bisa berbuat banyak dan hanya menyaksikan api melahap habis bangunan rumah. Sumber air yang jauh menyulitkan warga untuk membantu memadamkan api. Akhirnya api dengan cepat merembet dan membakar rumah dan ruko yang sebagian besar terbuat dari papan. Praktis tak ada barang yang dapat diselamatkan dan pemilik rumah dan ruko sangat terpukul. 1 jam kemudian, mobil damkar milik Pemda Merauke tiba untuk memadamkan api yang terus berkobar. Menurut warga, kebakaran diduga dari ruko yang menjual eceran Pertalite. Mereka sempat mendengar suara ledakan keras sebelum api berkobar. Dari jam setengah 10 ya? Iya, kebakaran dari yang kios yang jual bensin itu. Jadi dia punya kebakaran dari situ sudah nyambung ke rumah di sebelah. Ada berapa rumah semua nih? Ada 5 rumah. 5 rumah nih ya? Ya, 5. Ini nanti pagi depan ya? Iya, nanti kita. Kebakaran ini menghanguskan 6 rumah. Untuk memadamkan api, 3 unit mobil damkar dikerahkan. 2 damkar milik Pemda Merauke dan 1 unit mobil milik TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di daerah sini, TNI, Tentara Negara Indonesia. Pemerintah hingga saat ini masih terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, yang sudah setahun lebih disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan pemerintah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat daerah. Hadi juga menegaskan aparat akan menggunakan cara yang lebih lunak untuk membebaskan sandera. Penyanderaan pilot Philip diduga sampai sekarang kita terus berupaya untuk bisa membebaskan dengan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada diduga, namun terus kita menginginkan pendekatannya adalah dengan pendekatan soft approach supaya mereka bisa dilepaskan. Dan sampai hari ini kita terus melakukan dialog untuk bisa mewadahi apa keinginan kita supaya pilot tersebut bisa dilepaskan karena sudah lebih dari 1 tahun. Didoakan saja, kami sedang berupaya, tidak berani menyampaikan karena nanti saja kalau sudah berhasil kami akan sampaikan. Ya, kendalanya harus kita lakukan pendekatan. Kita penanganan di lapangan TNI Polri adalah pendekatan kesejahteraan. Kalau kegiatan-kegiatan untuk operasi itu hanya berapa persen. Itu pun hanya penegakan hukum, tapi pendekatan kesejahteraan yang paling utama. Hadi juga menyinggung soal perubahan nama KKB menjadi OPM. Tujuan perubahan nama ini untuk menyelesaikan persoalan separatisme di Papua. Hingga saat ini Egyanus Kogoya dan kawan-kawan masih menyandera pilot Susi Air dan belum ada tanda-tanda akan membebaskan sang pilot. Pemerintah sudah beberapa kali melakukan operasi pembebasan, namun gagal. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Di luar, mereka minta juga tolong bantu. Matias harus berurusan dengan Polda Papua karena menganiaya Bribda Andi Zubair Rahman di halaman parkir rumah sakit Profita, Jayapura. Pelaku langsung diringkus polisi usai menganiaya Bribda Andi Zubair Rahman.
Panit Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Papua, Ibda Iqbal Rastra Dewangga mengatakan kejadian bermula ketika ada keributan di parkiran rumah sakit dan korban datang untuk mengamankan situasi di parkiran namun ada perlawanan. Mengamankan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anggota polisi. Awalnya anggota polisi tersebut berusaha untuk melerai dari pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil. Tetapi anggota Sabara tersebut malah terkena dampaknya, sehingga kami mengamankan pelaku tersebut di Direktorat Reskrimum Polda Papua. Pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura akan menindak pengendara yang masih saja nekat menggunakan knalpot bising di wilayah hukum Polres Jayapura. Kasat Lantas Polres Jayapura AKP Baharudin Buton mengatakan larangan penggunaan knalpot bising diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia berjanji akan menindak seluruh pengendara yang masih menggunakan knalpot bising. Ia mengancam jika masih ada pengendara, baik sepeda motor dan mobil yang masih menggunakannya, Kasat Lantas sudah menyiapkan tempat penampungan untuk knalpot bising. Sejauh ini, polisi sudah menyita ratusan knalpot bising yang nilainya mencapai belasan juta rupiah. Bahkan, Satlantas akan membangun monumen kawasan tertib berlalu lintas dari bahan knalpot bising tersebut. Kami himbau kepada pengendara roda 2 yang ada di Kabupaten Jayapura atau yang melintasi Kabupaten Jayapura, entah mau tinggal di AB, di manapun. Jadi kalau masuk di wilayah hukum Kabupaten Jayapura, khusus di wilayah kawasan tertib berlalu lintas yang menggunakan knalpot brong, ya silakan saja Bapak, Ibu, adik-adik menggunakan knalpot brong. Kami siap menampung knalpot Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang masih menggunakan, kita tampung di di Satlantas Polres Jayapura. Jadi kalau masih mau coba-coba silakan, kami siap tampung di sini untuk disimpan dan akan dibuat monumen sesuai dengan karakter yang ada di Kabupaten Jayapura, apakah ikan gabus atau pohon sagu, nanti kita bikin seperti itu. Polisi memang harus bekerja keras memberantas penggunaan knalpot bising di Jayapura. Razia kerap dilakukan, namun masih saja banyak pengendara yang menggunakan knalpot semacam ini. Masyarakat mengaku sangat terganggu dan meminta aparat menindak tegas. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Antrian warga di Merauke untuk mendapatkan minyak tanah masih terus terjadi di Merauke. Warga harus ke kampung-kampung untuk membeli minyak tanah yang semakin hari semakin sulit didapat. Kampung Amunkai di distrik Tanah Miring, Merauke adalah salah satu kampung yang kerap didatangi warga untuk mendapatkan minyak tanah. Menurut pengelola agen minyak tanah Sulastri, jumlah warga yang datang membeli minyak tanah semakin banyak karena data warga yang berhak mendapatkan minyak tanah miliknya yang berusia 5 tahun belum diupdate atau disesuaikan dengan jumlah penduduk saat ini. Sulastri terpaksa harus mendahulukan warga yang membawa kartu keluarga dan terdaftar sebagai penerima minyak tanah. Ini biasa dijatain berapa liter, berapa ton ini untuk wilayah? 10 ton untuk 1 bulan. 1 bulan. Satu kali masuk 5 ton. 5 ton, berarti 2 kali dijata ya? Iya, 2 kali masuk. Nah, jumlah kakak di sini yang untuk menerima ini berapa banyak Ibu Nur? Jumlah kakak untuk di Kampung Amunkai sendiri 520 lebih. 20 lebih ya? Itu, iya. Dijatain berapa per satu kakak ini? Satu kakak kena 10 liter. 10 liter. Kemudian dengan harga berapa Ibu? Harga 4.000 untuk di sini. Untuk di sini ya. Ibu, biasanya kalau jatah seperti itu, apa masih ada warga biasa yang enggak dapat atau kebagian? Pasti. Pasti. Kalau keluar semua pasti ada yang tidak kebagian karena kan jumlah minyak dengan jumlah kakaknya lebih kan. Dijatain 10 liter aja ya? Iya. Kalau 10 liter itu
cukup mencukupi nggak dengan jumlah KK yang ada itu? Udah cukup? Kalau untuk pemakaian dalam sehari-hari cukup. Kalau untuk pedagang ya harus cari jalan lain lagi. Untuk mendapatkan minyak tanah sebanyak 10 liter, warga harus bersabar antre selama 6 jam. Menurut agen minyak tanah di Kampung Amunkai, beberapa waktu lalu, setiap warga mendapat jatah minyak 25 liter untuk 1 KK. Namun dengan bertambahnya jumlah penduduk, jatah minyak tanah dikurangi menjadi 10 liter per warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sistem sanitasi warga di Papua Selatan saat ini masih di bawah standar, yakni 20%, jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah sebesar 80%. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan berupaya untuk memperbaiki sanitasi, khususnya warga yang tinggal di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Sebagian warga di pedalaman tidak menggunakan jamban saat buang air besar, serta tidak memperhatikan kualitas air sumur untuk dikonsumsi sehari-hari. Untuk sanitasi total yang berbasis masyarakat itu untuk di Provinsi Papua Selatan memang masih rendah, dan kami berharap dengan workshop yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan ini dapat menjadi langkah yang semakin penguatan untuk teman-teman yang ada di kabupaten supaya semakin turun ke lapangan untuk menerapkan yang namanya STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ada 5 pilar STBM ya, itu sanitasi total berbasis masyarakat. Yang pertama itu masyarakat stop buang air besar sembarangan. Yang kedua itu harus cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga itu pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Ya, kemudian yang keempat itu pengelolaan sampah rumah tangga, dan pilar yang kelima itu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, ini yang kita harapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan, sehingga kita berharap bahwa masyarakat dapat hidup bersih, sehingga dampaknya adalah kesehatan yang lebih baik di Provinsi Papua Selatan. Workshop diikuti tenaga kesehatan dari 4 kabupaten, yakni Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Workshop ini diharapkan bisa menemukan solusi yang tepat untuk menata dan menyempurnakan sanitasi total berbasis masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop memimpin apel di kantor Bupati Mimika. Apel dihadiri seluruh pegawai dari organisasi perangkat daerah. Johannes meminta inspektorat mengaudit seluruh laporan keuangan perangkat daerah pasca kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Johannes ditunjuk menjadi Bupati Mimika menggantikan Eltinus Omaleng yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Johannes meminta seluruh ASN di Kabupaten Mimika bekerja dengan jujur dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jabat sebagai pejabat baru untuk bertanggung jawab terhadap kabupaten ini. Makanya saya inginkan bahwa kita harus zero. Zero itu dalam pengertian saya mulai dari uang dari mana, jangan sampai nanti kemudian begitu ada saya mulai ternyata ada keuangan-keuangan yang sebenarnya sudah dilakukan pada sebelumnya, tapi saya yang tanggung jawab, saya nggak mau. Ya, kita siap memeriksa. Mulai dari inspektorat dan kemudian ada audit investigasi khusus untuk kurang lebih seperti itu. Itu filosofinya begitu. Undang-undang mengatakan bahwa 6 bulan sebelum bupati daerah, kepala daerah itu kan tidak boleh melakukan rolling kecuali ada izin dari Mendagri. Itu pun dengan reason khusus. Sehingga kalau bicara rolling itu tidak. Tapi kalau staf-staf yang tadi pindah-pindah bisa sudah kembali. Bupati memastikan tidak akan melakukan mutasi atau rolling jabatan, namun ia meminta seluruh pegawai bekerja membangun Mimika lebih baik. Mantan Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat ini menjalani hukuman penjara 2 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah karena terjerat korupsi pembangunan gereja King Mi di Timika, Papua Tengah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni, pemerintah Kota Jayapura melakukan gerakan bersih sampah di sepanjang Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Dalam kegiatan, mereka menyisihkan sampah plastik yang banyak berserakan di sepanjang Pantai Holtekam, mulai dari botol minuman, bekas bungkusan makanan, dan juga puntung rokok. Sekda Kota Jayapura, Frans PK, mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan pantai. Dan memang kita tahu bahwa warga masyarakat di kota kita masih belum sadar benar ya tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya atau membuang pada waktunya yang telah ditentukan pemerintah kota. Inilah ketaatan ini yang masih kurang, masih rendah, sehingga kita bisa lihat sampah ada di mana-mana di pinggirnya. Orang dengan seenaknya buang kemana-mana, di saluran, di sungai, jadikan sebagai tempat sampah. Nah, perilaku-perilaku itulah yang kemudian harus kita perangi sama-sama. Kita perangi sama-sama ke depan, sehingga penanganan pengelolaan persampahan bisa secara optimal di Kota Jayapura. Ini menunjukkan bahwa kepedulian, tetapi juga memberikan kesadaran kepada kita yang lain, turut serta terlibat secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan bersih-bersih. Setiap lembaga, institusi, pemerintah, BUMN, BUMD, ataupun juga ada komunitas-komunitas, bahkan pelaku usaha, dan juga komponen masyarakat yang lain, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan, dan juga pengelolaan sampah. Kegiatan aksi bersih sampah di Pantai Holtekam sebaiknya rutin dilakukan mengingat sampah kerap menumpuk sehingga merusak keindahan pantai. Selain itu, petugas juga bertindak tegas terhadap masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.